Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد معاشر الكريمات العزيزات المسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kembali kita untuk menjadi insan-insan pilihan yang dipilih oleh Allahur Rahman untuk hadir di sebuah atau di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu taman surga. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, apakah yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan hilakul dzikr. Dia adalah majlis-majlis ilmu yang diajarkan padanya perkara-perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ma'asyiral muslimat mengira bahwa hadirnya di majlis ilmu, duduknya di majlis ilmu, bersimpuhnya di majlis ilmu hanya untuk mengisi waktu. Tidak. Janganlah kita mengira bahwa hadirnya majelis ilmu hanya untuk ikut teman, karena teman pergi ke sini sambil setelah itu ada kegiatan lain, saya ikut dulu. Tidak. Orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang banyak dari keutamaan majelis ilmu. Maka perlu kita untuk berniat mengikhlaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu, berniat mengangkat kejahilan dari diri kita, dan berniat untuk membantu orang lain mengetahui ilmu yang sudah kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang sangat kita rindu, yang bukti cintanya membuat kita syahdu. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang manusia yang paling pantas terdepan berada di dalam qalbu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sandingkan kita bersama beliau di surga yang selalu kita rindu. Wasyarul muslimat, kita lanjutkan pembahasan kita dari fikih atau ensiklopedia fikih muslimah, masih dalam seputaran pembahasan fikih, dan kita masih dalam bab atau dalam kitab Thaharah. Sebelumnya kita membahas tentang tayammum. Kita sebutkan ini, mengulang sedikit, kita sebutkan bahwa tayammum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, dengan tata cara yang khusus, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sebutkan adalah tata caranya seorang menepukkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya ke tanah atau ke area yang berdebu. Kemudian setelah itu dia tiupkan, atau kalaupun tidak dia tiupkan, dia tepukkan tangannya, tidak masalah. Kemudian dia usap mukanya dan dia usap kedua tangannya. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah diusapkan tangan dulu baru kedua muka.
Namun kalau diucap muka dulu itulah lebih sesuai dengan ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-6. Kemudian kemarin kita sebutkan bahwa tayammum ini, ya, masalah yang berkaitan dengan tayammum ini adalah dia memiliki syarat-syaratnya dan dia memiliki pembatal-pembatalnya. Yang jelas tayammum ini adalah perkara yang bisa mengganti wudu untuk mengangkatkan hadas kecil dan juga bisa menggantikan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kapan itu? Di dua kondisi. Kondisi pertama, jika tidak ada air. Kondisi kedua, jika ada air tapi tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu di sini bisa jadi dua keadaan. Apakah dia takut bahaya menggunakan air karena dia sedang sakit, ataukah dia takut bahaya menggunakan air karena airnya diperlukan untuk kebutuhan lain yang lebih penting seperti untuk minum. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas dari murojaah kita. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas masih bab yang berkaitan dengan taharah, yaitu perkara yang berkaitan tentang najis, perkara yang berkaitan tentang najis dan tata cara mensucikannya. Perkara yang berkaitan dengan atau tentang najis dan bagaimana tata cara mensucikannya. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui ketika kita membahas bab taharah, bab bersuci, maka kita dapatkan di sana ada dua hal yang berkaitan dengan bab bersuci ini. Bab bersuci yang pertama adalah bersuci dari hadas. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar di pembahasan sebelumnya. Bahkan kemarin dalam pembahasan tayammum kita membahas bab yang berkaitan dengan bersuci tentang hadas. Ini bersuci yang pertama, bersuci dari hadas. Bersuci yang kedua adalah bersuci dari najis. Maka barang siapa yang ingin sholat, wajib baginya untuk mensucikan dirinya dari najis, mensucikan pakaiannya dari najis, dan mensucikan tempat yang dia gunakan dari najis. Maka bab tentang hal ini adalah bab yang sangat penting untuk kita ketahui, bab yang sangat urgent untuk kita pahami. Jangan sampai kita ketinggalan pembahasan seperti ini, padahal dia berkaitan dengan kesucian seorang hamba di hadapan Allah, terlebih ketika dia melakukan amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat. Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan bersuci dari najis itu adalah sangat banyak. Tentunya dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma'. Dalil dari Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Jalla fi'ula di dalam surat Al-Muddathir pada ayat yang keempat. Surat Al-Muddathir pada ayat yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini di antara ayatnya. Kemudian di antara ini, dalil ini berkaitan tentang apa? Tentang mensucikan pakaian. Kemudian tentang dalil yang berkaitan tentang mensucikan tempat dari najis, wajibnya najis itu dibersihkan dari tempat. Contohnya adalah hadis Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Kata Nabi SAW kepada para sahabat, tuangkanlah air, seember air di tempat Badui tadi kencing. Maka di sini berarti tempat yang terkena najis juga harus dihilangkan najisnya. Adapun dalil yang berkaitan tentang wajibnya mensucikan badan dari najis, ini pernah kita bahas di awal-awal pertemuan. Apa itu?
dalil yang berkaitan dengan istinja dan satu lagi istinja dan istijmar. Istinja dengan air, istijmar dengan selain air. Ini semua hal ini menunjukkan mensucikan tubuh dari najis. Nah, apa sebenarnya makna dari najis? Definisi najis itu apa sih? Definisi najis itu apa? Najis adalah sebutan untuk segala sesuatu. Najis adalah sebutan untuk segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Yang dianggap kotor oleh syariat dan diminta untuk menjauhinya. Najis adalah sebutan untuk segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan diminta kita untuk menjauhinya. Dari definisi ini kita harus perhatikan bahwa hakikat dari najis itu adalah dia memiliki dua ciri khas. Ciri khas pertama apa? Dianggap kotor. Dianggap kotor atau tiga ciri khas. Dianggap kotor. Tapi ingat, yang menganggap kotor bukan kita, tapi siapa? Syariat atau Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita, misalnya sebagian orang menganggap lele itu kotor. Sebagian orang menganggap siput itu, kerang itu kotor. Sebagian orang menganggap tempe jamur itu kotor. Tapi ini dianggap kotor tidak oleh syariat? Tidak. Maka ini bukan pembahasan kita. Dan ciri yang ketiga dalam definisi yang kita berikan malam hari ini adalah diminta kita untuk menjauhinya. Diminta kita untuk menjauhinya. Nah, untuk memulai pembahasan bab ini, ma'asyiral muslimat, kita pegang dulu kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya kita bahas dulu di awal-awal pembahasan kita tentang fikih, yaitu apa? Hukum asal segala sesuatu suci. Hukum asal segala sesuatu suci. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia itu najis. Jadi asalnya segala hal yang ada di muka bumi ini dia dihukumi sebagai benda yang suci, benda yang mubah. Tidak boleh kita mengatakan ini najis, yang ini najis, yang ini lagi najis, yang itu juga najis. Tidak boleh kita katakan demikian sampai kita membawakan dalil yang benar-benar menunjukkan bahwa perkara-perkara yang kita sebutkan tadi najis. Karena asalnya adalah suci, asalnya adalah mubah. Dan ini juga menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah menjadikan kebanyakan perkara yang ada di bumi ini suci. Banyak perkara yang ada di bumi ini mayoritasnya boleh. Jadi pegang ini, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Hal ini disepakati oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, kata beliau, al-fuqaha'u kulluhum ittafaqu ala anna al-asla fil a'yani at-tahara. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, para ahli fikih telah sepakat bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci. Semuanya sepakat. Makanya dalam sebuah hadis ya yang sahih, dalam sebuah hadis yang sahih ya yang diriwayatkan oleh oleh Al-Imam Muslim, ya, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, kata Ibnu Abbas, kana ahlul jahiliyati ya'kuluna asya'a wa yatrakuna asya'a takazzura. Kata Abdullah bin Abbas, dulu orang-orang jahiliyah itu mereka makan beberapa hal,
tapi mereka juga tidak makan beberapa hal, meninggalkan beberapa hal. Alasannya apa mereka tidak menyentuh hal itu? Alasannya kata mereka jorok, kotor. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Faba'atsallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah utus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala kitabahu, dan Allah turunkan kitabnya Al-Quran. Wa ahalla halalahu, dan Allah halalkan yang halal. Wa harrama haramahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala haramkan yang haram. Fama ahalla fahuwa halal, maka apa yang Allah halalkan itulah yang halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang Allah haramkan itulah yang haram. Catat yang ketiga, wa ma sakata anhu fahuwa afun, apa yang Allah tidak jelaskan, Allah enggak jelaskan haram, Allah enggak jelaskan halal, berarti perkara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 145. Allah mengatakan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs." Kata Allah, katakan wahai Rasul, aku tidak dapatkan pada perkara yang diwahyukan kepadaku itu haram. Artinya semuanya asalnya mubah bagi orang yang makannya, kecuali adalah apa? Bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun, maka itu adalah najis. Maka di sini hukum asal segala sesuatu adalah mubah, atau dalam permasalahan kita ini hukum asal segala sesuatu adalah suci. Nah, masyarakat muslimat, perlu kita tahu bahwa najis itu tidak hanya satu jenis, tapi najis itu ya ada macam-macamnya. Apa saja macam-macam najis? Kalau kita lihat di dalam dalil-dalil syariat, maka perkara yang dianggap najis oleh syariat itu terbagi menjadi dua. Perkara yang dianggap najis oleh syariat itu dibagi menjadi dua. Pertama, najis hakiki. Najis hakiki, atau nama lainnya adalah najis ain. Najis ain, yaitu benda itu najis. Apa ini najis hakiki? Najis hakiki adalah najis yang sama sekali tidak bisa disucikan dengan cara apapun. Najis hakiki, najis ain adalah najis yang tidak bisa disucikan bagaimanapun caranya, dengan cara apapun tidak bisa disucikan. Contohnya kotoran atau air kencing atau darah haid dan nifas misalnya, dan yang semisalnya. Ini adalah kalau misalnya gini, ada darah haid, kita sucikan darah haid itu dengan sabun, jadi suci dia? Tidak, dia tetap darah haid dan tetap dia najis. Kotoran dikasih parfum, ini akal-akalan saja ya, tetap tidak suci. Ya, tetap tidak suci. Walaupun parfum itu seharga rumah, nggak bakalan suci. Atau sabunnya seharga mobil, tidak akan suci. Karena hakikatnya dia sudah, bentuknya saja sudah najis, bendanya saja sudah najis. Kemudian jenis najis yang kedua adalah disebutkan dengan najis hukmi. Najis hukmi, atau bahasa terjemahnya adalah najis hukumnya. Dia najis dari segi hukum, bukan dari segi bentuknya, tapi dia hukumnya. Apa ini? Yaitu perkara yang secara hukum dianggap
atau perkara yang secara hukum jika ada pada tubuh, mohon maaf, jika ada pada tubuh dianggap dapat menghalangi solat. Perkara yang secara hukum jika ada pada tubuh dianggap menghalangi solat atau menghalangi sahnya solat, maka ini disebut dengan apa? Najis hukmi. Najis hukmi ini apa? Hadas. Najis hukmi ini namanya hadas. Misalnya seorang, mohon maaf, buang air kecil. Coba jelaskan mana najis hakiki, mana najis hukmi. Silakan jubir. Siapa yang jadi jubir? Oke. Dia buang air kecilnya hadas, alias dia buang air kecilnya najis hukmi, alias kondisi dia setelah buang air kecil tadi menjadi orang yang terkena najis hukmi. Artinya dia diwajibkan, menjadi wajib mensucikan diri dari hadas, itu dikatakan dia terkena najis hukmi. Nah, kemudian kalau kita lihat pembahasan selanjutnya ini adalah tentang cara mensucikan najis. Kalau kita lihat mensucikan najis itu, masyaallah muslimat, itu tidak lepas dari dua perkara. Mensucikan najis itu tidak lepas dari dua perkara. Mensucikan najis itu enggak lepas dari dua perkara. Pertama, jika najis itu berada pada tanah, jika najis itu berada pada tanah atau pada lantai, atau pada benda yang menempel dengan tanah, atau pada benda yang menempel dengan tanah. Maka contohnya yang menempel pada tanah apa? Contohnya tembok, ini menempel pada tanah, atau pagar dan sebagainya. Ini bagaimana cara mensucikan najisnya? Cara mensucikan najisnya cukup disiram hingga hilang najisnya. Cara mensucikan najisnya adalah cukup dengan disiram sampai hilang najisnya. Contoh, misalnya ada sapi, seorang berternak sapi, kemudian ternyata dia biasanya duduk di sebuah tempat. Ternyata sapi lewat situ, ternyata karena dia tidak lagi ngantri mungkin toiletnya, maka buang di tempat duduk majikannya. Maka bagaimana caranya untuk menghilangkan najis dia tadi? Cukup disiramkan sampai najis tadi hilang. Maka tempat atau tanah tadi, atau lantai tadi, atau karpet tadi langsung dikatakan suci. Cukup disiram najisnya. Atau kalau misalnya ada kucing kencing di tembok, maka cukup dengan disiram, maka saat itu menjadi sucilah najisnya. Ini kalau najis itu berada di tanah atau di lantai atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan lantai. Yang kedua, najis yang tidak atau bukan pada tanah, najis yang bukan pada tanah, bukan pula pada benda yang menempel pada tanah. Berarti dia bukan pada tanah, bukan pada lantai, bukan pada tembok dan semisalnya, ya. Maka jenis ini terbagi menjadi 3 macam. Jenis ini terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama namanya adalah najis mughallazah.
Ini saya kira di SD di kampung ngerti ini ya. Najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Coba ibu-ibu lafazkan mughallazah. Apa yang terasa di situ? Ketika ngucapin mughallazah, apa yang terasa? Berat, sulit. Mughallazah kan berat. Najis mughallazah adalah najis berat. Nah, jadi saya pribadi ya, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar itu terkadang saya belajar itu buat rumus sendiri. Rumus sendiri. Apa itu? Yaitu apa? Yang berkaitan dengan biasanya kalau bahasa Arab disusun dengan huruf-huruf yang menyulitkan lidah, berarti maknanya pasti berat. Contohnya waladhdallin. Apa arti? Ad-dhallin orang yang sesat. Berat enggak jadi orang yang sesat? Berat. Di sini Allah sebutkan apa? Atau Allah berfirman, fa idza ja'atis shakhah atau tammatul kubra. Apa artinya itu? Kalau datang hari kiamat berat enggak? Berat. Di sini mughallazah. Najis macam yang pertama adalah najis mughallazah. Najis mughallazah artinya adalah najis berat. Apa itu najis yang berat? Najis yang berat adalah bekas jilatan anjing pada bejana. Ini pendapat yang saya pilih ya. Bekas jilatan anjing pada bejana. Sebagian ulama mengatakan walaupun pada selain bejana, misalnya pada baju, pada tubuh, sama saja dia mughallazah. Tetapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada najis mughallazah ini adalah jilatan anjing hanya pada bejana. Kenapa dia dikatakan najis mughallazah, najis yang berat? Karena tata cara mensucikannya rumit. Tata cara mensucikannya lebih ekstra. Bagaimana tata caranya? Dibasuh 7 kali dengan salah satu basuhan air bercampur dengan tanah. Boleh di basuhan pertama, boleh di basuhan kedua, boleh di basuhan ketiga, boleh di basuhan ketujuh. Dalam riwayat lain boleh di basuhan ke-8. Tapi yang lebih afdolnya adalah, kalau kita lihat yang lebih bersihnya adalah di basuhan pertama, ini yang pakai tanah. Kata Nabi SAW, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Kata Nabi SAW, apabila seekor anjing menjilati bejana kalian, ini Nabi sebutkan menjilat pertama, kemudian Nabi sebutkan kedua bejana. Makanya saya lebih berpendapat ini hanya menjilat dan hanya pada bejana. Jika seekor kambing menjilat bejana seorang di antara kalian, maka basuhlah sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Basuhan pertama menggunakan campuran tanah. Maka dengan tata cara mensucikan najis ini yang tidak biasa, dengan sedikit lebih rumit, sedikit lebih ekstra, maka dia dikatakan najis mughallazah atau najis yang berat. Ini macam najis yang pertama. Macam najis yang kedua adalah najis mukhaffafah. Mukhaffafah. Ini berat juga bagi yang nggak bisa tapi. Najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang ringan. Fafah. Najis mukhaffafah. Apa itu najis yang ringan? Najis yang ringan itu adalah air kencing bayi lelaki yang hanya baru mengkonsumsi ASI. Air kencing bayi lelaki yang hanya baru mengkonsumsi ASI. Kenapa cuma bayi lelaki? Kita jawab adalah inilah dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian seperti Imam Syafi'i menyebutkan karena ada unsur beda, cuman saya lupa apa ucapan Imam Syafi'i. Kalau nggak salah adalah bayi laki-laki itu adalah dari tanah dan tanah cukup dipercikkan, sementara perempuan itu kan diciptakan asalnya dari tulang rusuk, artinya dia lebih berat, maka dia dibasuh. Wallahu alam, saya lupa ucapan pas dari Imam Syafi'i. Tapi yang jelas adalah kenapa najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang minum ASI, bukan termasuk bayi perempuan. Jawabannya adalah karena Nabi bersabda, atau kita bahas dulu, tata cara mensucikannya adalah dengan cukup dipercikan air. Kata Nabi SAW, yusalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil gulam. Kata Nabi SAW, air kencing bayi wanita maka dibasuh, dan air kencing bayi lelaki maka cukup dipercikan air. Nah, di sana ada perkara yang sebagian para ulama menganggapnya juga sebagai najis ringan, yaitu madhi. Madhi ini adalah muqaddimahnya syahwat. Ketika seorang terpancing syahwatnya, biasanya keluar cairan, dan itu bukan mani, karena mani keluarnya dengan memancar, tapi ini adalah madhi. Maka menurut sebagian ulama dia najis mukhaffafah, najis ringan. Sebagian lagi kalau dia najis ringan berarti tata caranya apa? Dipercikan. Sebagian para ulama mengatakan dia agak beda dengan air kencing bayi laki-laki. Dia bukan dipercikan, tapi diambil air segenggam, disiram dengan air segenggam itu. Ada sedikit perbedaan. Bisa di sini ya. Dipercikan berarti dengan jari-jari, sementara disiram dengan tampungan air segenggam, maka itu bukan seperti percikan jari. Yang jelas sebagian menganggap ini adalah najis mukhaffafah. Oke, ada hal yang perlu diingat. Tadi kita sebutkan najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang baru mengkonsumsi ASI, dengan catatan usianya tidak lebih dari 2 tahun. Artinya 2 tahun, dari 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun, walaupun masih hanya mengkonsumsi ASI, belum makanan yang lain, belum minuman yang lain, maka apa? Dia tidak dikatakan sebagai najis mukhaffafah lagi. Macam yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis pertengahan. Mutawassithah itu artinya pertengahan. Sekolah sanawiyah, sani yang kedua. Mutawassithah dari wasat. Dalam bahasa kita ada istilah wasit. Wasit itu tujuannya apa? Penengah antara dua kelompok. Wasit. Mutawassithah, najis pertengahan. Apa itu najis pertengahan? Najis pertengahan adalah semua najis selain dari 2 najis di atas. Semua najis selain dari najis di atas. Berarti kalau dia bukan najis mughalladhah, bukan pula najis mukhaffafah, maka berarti dia masuk dalam kotak najis mutawassithah. Bagaimana tata cara mensucikan najis mutawassithah? Tentunya karena kita katakan tadi dia adalah najis pertengahan, maka tata caranya lebih ringan daripada najis yang mughalladhah, tapi lebih serius daripada najis mukhaffafah. Bagaimana tata cara mensucikannya? Yaitu dengan cara dibasuh sampai hilang najisnya. Dengan cara dibasuh sampai hilang najisnya, atau minimalnya adalah sampai diperkirakan hilang najisnya. Kadang ada najis yang sepertinya belum hilang, tapi persangkaan kuat kita hilang, maka dengan persangkaan perkiraan yang kuat itu sudah dianggap sebagai hukum.
Nah, inilah najis yang 3 macam: mughalladzah, mukhaffafah, mutawassithah. Di sana ada najis yang tata cara mensucikannya berbeda. Apa kira-kira? Yaitu adalah kulit bangkai. Dia tidak dicuci 7 kali, dia tidak dipercikan, dia juga tidak dibasuh, tapi dia disamak. Disamak itu adalah dihilangkan pada kulitnya semua perkara yang menjadikan dia busuk. Maka itu dikatakan disamak. Kata Nabi sallam, ayyuma ihabin dubik faqad tahur. Bangkai manapun yang sudah disamak, maka dia telah menjadi suci. Kemudian pembahasan akhir, ini akhir yang saya ringkas, yaitu adalah benda-benda yang dianggap najis. Benda-benda yang dianggap najis. Pertama, semua hewan yang haram dimakan dagingnya, maka dia najis. Semua hewan yang haram dimakan dagingnya saat masih hidup, kemudian disembelih, kemudian dagingnya haram dimakan, ya, ataupun mungkin dia setelah mati menjadi haram dimakan. Yang jelas gini, semua hewan yang haram dagingnya itu dimakan, maka hukumnya menjadi najis kecuali kucing dan keledai. Kucing dan keledai. Kecuali kucing dan keledai. Kata Nabi SAW tentang kucing adalah, kata Nabi SAW tentang kucing apa? Ada yang ingat hadisnya ibu-ibu? Kata Nabi, innaha laysat binajis. Kata Nabi, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Tapi dia termasuk hewan jinak yang berkeliaran di sekitar kalian. Tikus bagaimana? Tikus juga berkeliaran. Ada Tom, ada Jerry. Kan begitu. Tikus bukan hewan jinak. Buktinya apa? Kalau ada kita, mayoritasnya dia lari. Walaupun saya pribadi kalau ada tikus saya yang lari. Saya geli, ya bukan takut, cuma geli. Karena dia agak jorok. Kalau dia kayak apa yang mirip dia itu? Hah? Yang mirip tikus? Apa? Hamster. Nah, kalau dia kayak hamster, oke lah. Atau kalau dia kayak kelinci, oke lah. Tapi ini beda. Ini beda. Yang jelas tikus bukan. Bahkan dia termasuk hewan yang disuruh oleh Nabi untuk membunuh. Tapi membunuhnya tidak boleh dengan cara seperti ditanya kemarin, dilem atau siram air panas. Masa Ustaz dia udah ganggu saya 10 tahun harus mati sekali aja? Dia harus merasakan 10 kali mati? Enggak bisa. Tetap harus membunuh dengan cara yang baik. Jadi tikus bukan termasuk hewan yang dikecualikan. Semua hewan yang haram dimakan dagingnya dia najis kecuali kucing dan keledai. Adapun keledai, karena Nabi SAW dan para sahabat juga menunggangi keledai. Ini juga menandakan bahwa keledai bukanlah perkara yang najis. Walaupun dagingnya kucing dan keledai ini haram dimakan, tapi mereka bukan najis. Ini yang pertama. Yang kedua, semua yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya, semua yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya, maka hukumnya najis. Semua yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya, maka hukumnya najis, kecuali beberapa hal yang keluar dari manusia. Manusia halal tidak dimakan dagingnya? Haram. Berarti asalnya kan dia masuk dalam hukum ini, termasuk yang haram dimakan dagingnya. Tapi
Kita katakan tadi semua yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya hukumnya najis, kecuali beberapa hal yang keluar dari manusia. Contoh, air liur manusia bukan najis. Ingusnya, walaupun kita bilang ih najis, dia bukan najis. Ya. Seperti orang bilang syirik, dia padahal bukan syirik, tapi iri. Contoh lain, azanallahu wa iyyakum, ASI. Ini keluar dari manusia, wanita. Ini bukan najis. Contoh lain lagi yang bukan najis apa? Mani. Mani bukan najis. Ya, mani bukan najis. Atau contoh lagi yang bukan najis yang keluar dari wanita, yaitu adalah cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang bukan kotoran, bukan juga darah. Contoh keputihan misalnya, ini bukan najis. Atau orang buang anginnya itu bukan najis, tapi dia berhadas. Ya. Dan bukan najis juga adalah apa-apa yang keluar dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Apa-apa yang keluar dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Contoh, kotoran cicak, wallahu a'lam bishawab, dia bukan najis. Tapi disingkirkan. Orang teman yang suka pinjam 100 saja kan kita singkirkan dulu, apalagi kotoran cicak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena dia adalah cicak, termasuk kata para ulama adalah hewan yang la sa'ilah lahu, hewan yang darahnya tidak mengalir. Maka hukumnya apa yang keluar dari dia itu tidak najis. Yang ketiga, setiap bagian tubuh yang terpisah darinya saat hidup, setiap bagian tubuh yang terpisah darinya saat hidup, maka hukumnya najis. Setiap bagian tubuh yang terpisah darinya ketika hidup, maka hukumnya najis. Contohnya, ada kambing asalnya apa? Suci. Tangannya kambing itu asalnya apa? Suci. Tapi kalau kambingnya masih hidup, salah satu tangannya terputus, maka tangan yang terputus ini dianggap najis. Ya, kecuali rambut atau hal lain disebut bulunya, ini tidak najis. Atau kukunya itu tidak najis. Atau tanduknya itu bukan najis. Ya. Bulu, rambut, kuku, tanduk itu bukan najis. Oke, yang keempat, semua bangkai hukumnya najis. Semua bangkai hukumnya najis kecuali tiga jenis bangkai. Kecuali bangkai manusia, ini tidak najis. Bayangkan kalau dia najis, akan tidak ada fardu kifayah. Kemudian hewan air ini tidak najis. Hewan air ini tidak najis. Kemudian yang tidak najis lagi adalah hewan yang darahnya tidak mengalir. Hewan yang darahnya tidak mengalir ini tidak dikatakan najis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, darah yang mengalir yang keluar dari hewan itu najis. Darah yang mengalir yang keluar dari hewan itu najis. Ingat ya, darah hewan yang ada dalam tubuh hewan itu tidak najis. Tapi kalau ternyata dia luka atau dia disembelih, darah yang mengalir dari hewan ini hukumnya najis.
Dan juga termasuk najis adalah darah yang keluar dari kemaluan manusia. Darah yang keluar dari kemaluan manusia hukumnya juga najis. Inilah ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 45 menit ya materi apa yang kita sampaikan ke kesempatan malam hari ini. Karena saya berusaha untuk ringkas-ringkasnya supaya kita bisa ambil faedah-faedahnya saja dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan interaksi atau koreksi melalui tanya jawab. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Silakan. Bagaimana cara membedakan darah haid dengan darah istihadah? Ada yang nyatat kemarin? Darah haid, darahnya kental, baunya lebih apa? Lebih amis. Kemudian warnanya lebih hitam, warnanya lebih hitam. Adapun darah istihadah, dia darah yang lebih cerah dan dia lebih cair dan baunya seperti aroma darah pada umumnya. Ya, ini disebutkan dengan darah istihadah, yaitu darahnya warnanya kemerahan, tidak kehitaman, dan dia lebih cair, tidak kental, dan aromanya aroma darah biasa, bukan seperti darah haid. Darah haid sedikit lebih bau, dan insya Allah itu bisa dibedakan. Ini disebutkan dengan darah istihadah. Ini ciri-cirinya. Adapun kalau ciri-ciri waktunya, ya dia berarti keluar di bukan waktu haid dan nifas. Ini tata cara membedakannya sebagaimana sudah kita bahas atau sudah dibahas sama beberapa teman-teman yang hadir saat itu di pertemuan-pertemuan awal-awal dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lagi di luar tema, bagaimana hukumnya memakai mukena yang transparan, Ustaz, tapi dipakainya di rumah? Iya. Kalau maksudnya transparan adalah menampakkan area yang harus ditutup, maka tentunya tidak sah ya, tentunya tidak sah. Karena di antara syarat sahnya salat adalah satrul aurah, menutup aurat. Makanya sebagaimana yang saya bahas di kajian tadi pagi di Ciramas, yaitu adalah pada umumnya adalah pakaian salat atau pada umumnya pakaian muslimah itu sama dengan pakaian solat. Pakaian muslimah itu sama dengan pakaian solat. Jadi kalau seorang muslimah sudah berpakaian syar'i, maka dia tidak perlu lagi cari mukena. Nah, bagaimana ciri-ciri pakaian syar'i? Kita sebutkan tadi di kajian tadi pagi. Di antara ciri-ciri pakaian yang syar'i adalah dia tidak tipis sehingga menampakkan bagian di balik kain yang dipakai. Kalau tipis, maka kalau menampakkan auratnya berarti tidak sah salatnya. Kalau menampakkan auratnya maka tidak sah salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Next. Kemudian masyarakat muslimat, ini saya ingat dan tidak ada yang bertanya, bagaimana dengan sebagian bayi laki-laki
yang mungkin qadarullah ibunya itu belum keluar atau tidak keluar ASI-nya, maka dia akan mengkonsumsi sufor, susu formula. Maka wallahu a'lam bishawab, ini menurut pendapat Syekh bin Baz, ya, sufor ini, susu formula ini hukumnya sama dengan ASI. Hukumnya sama dengan ASI. Karena tolak ukurnya, kata mereka dan ulama yang semisal dengan pendapat Syekh bin Baz, tolak ukurnya katanya adalah karena bayi ini adalah bayi yang belum mengkonsumsi makanan lain dengan syahwatnya, dia cuma maunya apa? Susu. Maka ini menggantikan ASI, maka hukumnya sama dengan ASI. Jadi kalau ada bayi mengkonsumsi susu formula, kalau dibawa kepada pendapat Syekh bin Baz ini, bagaimana cara mensucikan air kencingnya? Dipercikan. Ingat ya, hanya air kencing, bukan kotoran. BAB-nya tidak. Dan tetapi wallahu a'lam bishawab, karena ini adalah ijtihad ulama, boleh kita amalkan, tetapi alangkah baiknya tidak masalah lah kalau kita basuh untuk lebih kehati-hatian. Lebih kehati-hatian. Ada lagi pertanyaan? Darah nyamuk najis atau tidak? Sebelum iya. Jadi gini lagi ya, gini ibu-ibu. Saya ini bukan orang yang pintar-pintar amat, tawaduk dikit ya, tapi alhamdulillah seringnya ranking lah. Nah, ini bukan sombong ya, semoga tidak sombong. Sekali lagi, ini adalah cara saya ingin kasih trik bagaimana cara memahami hukum bahwa hal itu najis atau tidak. Gini, saya tidak jawab secara hukum yang kita jelaskan dulu ya, tapi saya jawab secara kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu misalnya tinggal di hutan atau tinggal di daerah seperti ini yang tentunya banyak pohon seperti ini, kalau nggak ada kipas akan kemungkinan banyak nyamuk. Digigit nyamuk di tangan, keluar darah. Digigit nyamuk di jidat, tepuk jidat, keluar darah. Kira-kira kalau darah itu najis, sulit atau tidak? Sulit. Kena nyamuk ini, aduh najis lagi. Nah, itu najis lagi. Paham di sini ya? Berarti hukumnya bukan najis. Ini dari logika saya saja ya. Tapi dia bukan najis karena nyamuk, lalat, semut. Misalnya kalau semut ada darah. Karena nyamuk ini bukanlah hewan yang darahnya mengalir. Tapi Ustaz, kalau ditepuk keluar darah, itu bukan ngalir tapi keluar. Ditepuk mati keluar darahnya, itu bukan ngalir. Ngalir ya seperti hewan disembelih kemudian mengalir darahnya. Jadi dia tidak termasuk hewan yang mengalir darahnya, berarti dia bukan najis. Bukan najis. Nah, insyaallah kalau ibu-ibu ginilah, ibu-ibu insyaallah sebenarnya punya kemampuan yang lebih ekstra daripada saya kira cerdas-cerdas. Jadi berusaha, karena pahami potensi diri. Kita kadang punya contohnya gini. Saya termasuk orang yang paling malas belajar. Dalam artian saya termasuk orang yang paling malas baca buku. Ini maksudnya ini bukan hanya untuk ibu-ibu ya, tapi ini juga terapkan kepada anak ibu-ibu supaya mereka punya keistimewaan. Saya adalah tipe orang yang malas baca buku. Kenapa? Karena saya kalau baca buku lama mata saya sakit. Terkadang bahkan sampai keluar air mata. Jadi saya adalah tipe orang yang mengambil belajar menggunakan pendengaran. Belajar menggunakan pendengaran. Jadi kalau musim ujian itu biasanya anak pesantren soleh semua. Soleh semua. Kamar kosong, masjid penuh. Walaupun ada yang bawa pop mie, ada yang bawa termos, ada yang bawa bantal dan selimut. Jadi karena saya malas baca, saya
cara saya belajar adalah saya pura-pura tidur di samping orang belajar. Saya cari orang yang kalau belajar pakai suara keras. Disitulah saya belajar. Tapi saya pura-pura tidur. Maksudnya adalah cari potensi diri kita bagaimana, cari potensi anak itu lebih dominan di cara yang bagaimana. Dengan memahami kelebihan kita, kita bisa mengatasi kekurangan kita. Insya Allah akan menjadi orang yang mengerti agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi darah nyamuk dia bukan najis. Jadi semua yang darahnya tidak mengalir dia bukan najis. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Karena pembahasan selanjutnya pembahasan yang berbeda jauh. Kemudian ibu-ibu, saya ulangi, ini pembahasan yang sebenarnya sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu adalah sebagian para ulama membolehkan mensucikan darah sebagian para ulama membolehkan mensucikan jilatan anjing pada bejana dengan sabun, diganti dengan sabun, gak harus dengan tanah. Contoh, Komisi Fatwa Saudi Arabia mereka mengatakan sabun boleh. Tapi pribadi ana, sebagaimana pernah kita bahas, adalah sabun tidak menggantikan tanah. Karena kita katakan dulu apa? Di masa Nabi ada tidak sabun? Ada pastinya. Tidak mungkin orang dahulu mandi tanpa sabun. Pasti ada sabun, walaupun mungkin berbeda. Ya, walaupun mungkin berbeda. Tapi ternyata mereka menggunakan apa? Tanah. Menggunakan tanah. Dan tentunya tekstur sabun dengan tekstur tanah berbeda. Kekuatan tanah dengan kekuatan sabun berbeda. Kemudian dalam masalah ini adalah kalau kita lihat si, mohon maaf, anjing ini dia punya bestie. Bestie dia siapa? Mohon maaf, B2. B2 itu bestinya dia. Biasanya kalau disebut si A, ingat si B. Kan begitu. Tapi hukumnya sama tidak? Beda. Jilatan anjing dengan jilatan B2 tadi beda hukumnya. B2, si A, yaitu si anjing, dia masuk najis mughalladhah. Si B, dia masuk najis mutawassithah, pertengahan. Maka berarti sejelek apapun dia, ya karena dia kan hewan yang jelek rupanya, jelek hukumnya, jelek dagingnya, jelek penyakitnya,